Nah, kalau misalnya kita bisa ketemu rongga, maka kita bisa menurunkan kamera ke bawah kan untuk melihat ada apa di dalam atau rongga apakah itu. Tapi sayangnya kegiatan ini dibatalkan karena ada instruksi untuk ditunda. Itu dimensi rongganya sekitar 5 kali 10 kali 10 lah meter ya, itu dimensinya. Nah, tapi di bawahnya, di kedalaman dari 30 sampai 50 meter itu ada indikasi rongga yang lebih besar. Kita bisa melihat singkapan ya, kita bilang singkapan dari mulai yang paling muda, unit 2, kemudian di bawahnya ada unit 3. Jadi sampai sekarang pun kita bisa lihat, hanya sekarang sudah ditutupi oleh tumbuhan aja gitu ya. Maka kita akan melakukan evaluasi dan tahun depan lah ya, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan pemugaran yang lebih menyeluruh ya. Kalau yang tahun ini sifatnya parsial dengan penekanan lebih ke arah kajian. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu Pak, kan bukan batu di sini kan? Bukan. Panggung ya Pak. Bayangin loh Pak, bawa batunya pakai apa? Situs Gunung Padang merupakan salah satu situs megalitik paling kompleks di Indonesia, sekaligus paling banyak diperdebatkan. Namun di balik perdebatan publik terdapat proses penelitian ilmiah yang berjalan secara sistematis dan terukur. Gunung Padang, sebuah situs megalitik yang terletak di Karyamukti, Jawa Barat, Indonesia, selama ini dikenal sebagai struktur batu bertingkat sederhana. Namun, penelitian multidisiplin yang melibatkan arkeologi, geologi, dan geofisika telah mengungkap bahwa situs ini menyimpan lapisan-lapisan budaya prasejarah yang jauh lebih kompleks, lebih tua, dan teknis daripada yang pernah diperkirakan sebelumnya. Temuan ini tidak hanya menggugah rasa ingin tahu ilmuwan Indonesia, tetapi juga mengundang perhatian global meskipun tidak lepas dari kontroversi. Narasi penelitian Gunung Padang tak bisa dipisahkan dari sosok Profesor Dhani Hilmanata Wijaya, seorang geolog Indonesia yang dikenal luas sebagai ahli di bidang kegempaan, geotektonik, dan arkeogeologi. Ia berperan sebagai kepala peneliti dalam tim terpadu riset mandiri yang mengkaji situs ini sejak awal dekade 2010-an. Ia menjadi peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan reputasi kuat dalam penelitian tentang lempeng tektonik Indonesia dan gempa bumi. Bukit Gunung Padang sendiri secara geologi terbentuk dari proses vulkanik purba jutaan tahun lalu. Akan tetapi bagian atas bukit tersebut telah dimodifikasi secara sistematis oleh manusia, membentuk struktur berlapis yang menyerupai helm yang membungkus bukit alami di bawahnya. Sekitar sepertiga bagian puncak bukit dilapisi oleh susunan batu, hasil aktivitas manusia, bukan proses alamiah. Jadi kalau Gunung Padang sebagai situs budaya itu sudah dikenal cukup lama ya, sejak zaman Belanda. Cuma bedanya hasil dari penelitian kita memakai metode multidisiplin ya, menggabungkan metode arkeologi, geologi, geofisika, macam-macam metode geofisika sudah kita pakai, dan juga ada pemborannya. Kemudian ada penentuan umur memakai radiokarbon dating. Jadi bedanya, jadi yang selama ini atau sebelumnya dikenal Gunung Padang itu adalah situs punden berundak yang cukup sederhana, yang ditata di atas sebuah bukit begitu. Ternyata tidak hanya itu, tidak sesederhana itu. Jadi yang kita lihat struktur sederhana punden berundak itu yang berupa teras batu didirikan di budaya atau struktur yang lebih tua, yang kita sebut sebagai ada unit 2, unit 3 gitu ya. Kalau punden berundak kita sebut sebagai unit 1. Ini yang menjadi istimewa karena yang lebih tua ini itu yang sebetulnya lebih besar strukturnya. Dia seperti apa ya, seperti sebuah helm dalam bukit Gunung Padang. Kalau bukitnya itu sendiri alamiah, itu adalah terjadi karena proses gunung api yang di zaman purba ya, jutaan tahun yang lalu. Jadi ada intrusi gunung api membentuk satu bukit. Tapi bukit itu sudah dimodifikasi oleh manusia. Jadi bagian atasnya kira-kira mungkin kalau dari lapang parkir sekitar sepertiganya lah di atas itu dilapisi oleh susunan batuan hasil karya manusia gitu ya, yang kita sebut sebagai unit 3, unit 2. Baru di atasnya itu ada
struktur yang lebih sederhana yang kita sebut sebagai punden berundak gitu ya, teras batu sederhana. Penelitian stratigrafi dan radiokarbon dating menunjukkan bahwa Gunung Padang terdiri dari beberapa lapisan budaya yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa punden berundak yang terlihat di permukaan hanyalah lapisan paling muda atau unit 1 yang dibangun di atas struktur yang jauh lebih tua, yaitu pada unit 2 dan 3. 3 unit kronologis yang mencerminkan tahapan pembangunan berbeda, yakni unit 1 sebagai punden berundak termuda yang diperkirakan pada tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi dengan konstruksi relatif sederhana yang memanfaatkan ulang material unit 2 dan menunjukkan variasi usia radiokarbon akibat kontaminasi karbon modern. Unit 2 sebagai struktur megalitik masif berusia 7.500 sampai 8.000 tahun lalu, dengan susunan kolom batu sejajar yang direkatkan mortar atau semen purba, hasil alterasi material vulkanik, menandakan penguasaan teknologi rekayasa bangunan maju, serta unit 3 sebagai lapisan tertua berusia kurang lebih 16.000 sampai 27.000 tahun lalu, atau 14.000 sampai 25.000 sebelum Masehi, yang bersifat non-alamiah, berasal dari akhir zaman es dan mengindikasikan keberadaan budaya berkemampuan teknis tinggi, sekaligus menentang asumsi perkembangan budaya manusia yang linier. Nah, tapi kalau untuk yang unit 2, yang unit yang lebih tua itu memang umurnya beda, jauh lebih tua. Yang unit 2 itu sekitar 7.500 sampai 8.000 tahun yang lalu, atau 5.500 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi begitu ya. Dan itu juga sesuai dengan tingkat pelapukan dari lapisan batuannya kalau menurut hemat saya. Jadi tidak hanya umur karbon tapi juga tingkat pelapukannya memang sudah tua lah begitu ya. Nah, unit 3 yang paling tua itu lebih fantastis lagi karena umur karbonnya itu kisaran ini ya dari 16.000 sampai 27.000 begitu ya, atau 14.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi, kisaran ini. Jadi belum presisi, kisaran. Artinya kita bisa bilang bahwa lapisan budaya yang paling tua di Gunung Padang itu 14.000 tahun sebelum Masehi atau lebih tua lagi. Nah, setelah kita melihat umur-umurnya itu, maka kita bisa bilang bahwa Gunung Padang itu dibangun oleh paling tidak ada 3 peradaban, 3 budaya lah begitu ya. Dengan dulu kita katakan peradaban lah, budaya aja. Pertama adalah masyarakat atau budaya yang membangun unit 3 yang paling tua, yaitu 16.000. Ini yang paling kontroversial ya, karena 16.000 itu tahun, berarti itu kan sebelum peradaban kita mengenal pertanian, 11.000 kan, berarti sebelum itu. Lebih tua dari Göbekli Tepe misalnya di Turki yang umurnya hanya 11.600, ini lebih tua lagi. Nah, kemudian kelihatannya si peradaban yang tua itu atau masyarakat budaya yang tua itu setelah membangun unit 3 kemudian dia entah bagaimana menghilang aja atau pergi barangkali. Setelah itu ada lagi satu kelompok masyarakat yang datang sekitar 10 ribuan tahun yang lalu. Nah, jejaknya apa? Kita lihat bahwa unit 3 itu ditimbun. Pertamanya ditimbun oleh tanah ya, tanah timbun. Kita bisa lihat tanah timbunnya itu yang paling jelas adalah di teras 5. Itu tanah timbunnya tebal sampai 7 meter. Itu bukan tanah pelapukan tapi tanah timbun, ditimbun oleh manusia. Nah, di atasnya baru kalau dibangun unit 2 itu tadi gitu ya. Jadi unit 2 dibangun oleh peradaban yang atau budaya yang kedua, yaitu sekitar yang datang 10 ribuan, tapi dia membangun unit 2-nya ya kalau menurut karbon dating sekitar 8 ribuan gitu ya. Nah, setelah itu masyarakat yang membangun unit 2 itu juga hilang lagi, mungkin pergi lagi atau ada bencana atau apa, kita nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba tidak ada aja, ditinggalkan. Jadi sudah ditinggalkan 2 kali nih Gunung Padang. Kemudian ada lagi kelompok masyarakat yang ketiga yang datang, yaitu yang datang itu tadi barangkali sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu yang membangun struktur yang paling muda, punden berundak itu tadi, ya membangun itu di atas unit 2. Jadi dimodifikasi aja seperti unit 1 itu. Jadi ceceran kolom-kolom batu yang dari unit 2 itu sama yang masyarakat yang datang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dibangun lagi menjadi teras-teras batu yang kita kenal sebagai punden berundak Gunung Padang gitu ya. Nah, setelah itu kelihatannya itu juga ditinggalkan lagi oleh masyarakat waktu itu. Kalau kita lihat jejaknya di Gunung Padang, ada juga timbunan yang dilakukan sekitar abad 14
Nah, 14 kita lakukan Pajajaran ya. Jadi boleh jadi bahwa peradaban Pajajaran pun pernah datang ke Gunung Padang, barangkali juga menjadikan Gunung Padang sebagai salah satu situsnya atau untuk tempat apapun lah, ritual atau apapun pada zaman Pajajaran. Jadi ya kalau kita hitung begitu ya bisa ada 4 peradaban kan. Bahkan sampai sekarang pun masih kita masyarakat yang sebelum Gunung Padang dijadikan situs budaya pun kan masyarakat lokalnya atau bahkan dari daerah lain ada juga yang ke Gunung Padang dan melakukan ritual dan sebagainya gitu ya. Berarti itu kan kita bisa bilang sebagai peradaban yang kelima barangkali ya. Jadi ya itu istimewanya Gunung Padang. Jadi sudah beberapa kali dibangun, beberapa kali ditinggalkan oleh masyarakat kuno dan kemudian ditempati lagi sampai sekarang. Tidak juga, jadi di Gunung Padang itu Unit 3 juga tersingkap di lereng baratnya, karena di lereng barat itu ada longsor besar. Dulu pernah ada longsor besar, karena ada longsor maka kita bisa melihat singkapan ya, kita bilang singkapan dari mulai yang paling muda, Unit 2, kemudian di bawahnya ada Unit 3. Jadi sampai sekarang pun kita bisa lihat, hanya sekarang sudah ditutupi oleh tumbuhan aja gitu ya. Nah kalau Unit 2, seperti yang kita sudah diskusikan tadi, Unit 2 malah bisa dilihat di atas situs itu, merupakan bagian dari situs Punden Berundak malah gitu ya. Jadi dinding di antara teras 1 dengan teras 2 itu bukan Unit 1, itu adalah Unit 2 yang besarnya ya. Meskipun Unit 1 hanya memodifikasi aja sedikit, diatur ulang lagi, didirikan si batu-batunya itu yang disusun. Tapi yang dindingnya itu yang besarnya itu adalah itu yang tua, yang 8.000 tahun yang lalu gitu ya. Demikian juga yang menjadi lantai dari teras 2 dan teras 3 sebagian itu juga Unit 2, bukan Unit 1. Kalau unit kalau Unit 1 atau Punden Berundak itu hanya melapisi yang di luarnya itu saja, memagari. Tapi di tengahnya itu yang tua. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa lapisan budaya tua atau struktur yang tua itu ada di bawah tanah. Enggak semua. Sebagian masih terlihat di permukaan. Kita sudah nggak ada keraguan lah, sudah nggak ada perdebatan lagi. Apalagi dengan studi teknis prapemugaran yang dilakukan 2 bulan kemarin itu, kita kan sudah gali lagi dan sudah kita teliti dengan sangat-sangat detail, sangat seksama bahwa susunan batuan yang menjadi lantai di teras 2, di teras 3, kemudian juga yang menjadi dinding di antara teras 1 dan teras 2 itu adalah memang struktur lapisan budaya yang disusun oleh manusia, bukan batuan alamiah. Jadi di Gunung Padang, di situs Gunung Padang, di atasnya itu kita lihat kan banyak batu-batu tuh bertebaran, ada juga yang sampai semuanya batu-batu lah, kolom-kolom. Itu tidak ada yang bagian dari formasi batuan alamiah, semuanya itu ditata oleh manusia. Diskusi mengenai usia dan pertanggalan situs Megalitikum Gunung Padang di Cianjur terus menjadi salah satu topik yang paling hangat diperbincangkan, baik di forum akademik maupun di halayak umum. Secara umum, situs ini dikenal sebagai struktur berteras yang terdiri dari 5 lapis, yang secara tradisional ditafsirkan sebagai Punden Berundak, khas dari komplek pemujaan prasejarah Nusantara. Namun sejak awal 2010-an, penelitian yang dipimpin oleh geolog Indonesia, Profesor Dani Hilmanatawijaya, berdasarkan survei geofisika pengeboran inti dan radiokarbon dating pada sedimen organik dari lapisan bawah, timnya mengatakan bahwa struktur terdalam mungkin berumur belasan ribu tahun. Lalu metode apa yang sebenarnya digunakan untuk menentukan umur Gunung Padang ini? Jadi tadi kita belum bicara masalah umurnya nih. Kita udah bilang bahwa Punden Berundak Gunung Padang itu dia berdiri di struktur yang lebih tua, sangat tua. Nah, umurnya berapa? Nah, kita sudah melakukan uji carbon dating namanya. Jadi prinsip dari metode carbon dating itu dia bisa menentukan usia dari lapisan-lapisan. Kalau di geologi ya lapisan-lapisan tanah. Kalau di sini lapisan-lapisan budaya berdasarkan jejak karbon yang ditinggalkan oleh
oleh bioorganik atau makhluk-makhluk hidup ya. Itu termasuk akar-akar, pohon-pohon, binatang-binatang yang mati. Dia menimbulkan jejak karbon. Nah, jejak karbonnya itu yang kita bisa tentukan umurnya. Nah, dalam hal ini di Gunung Padang. Jadi kita mengambil sampel dari karbon-karbon yang berkaitan atau berasosiasi dengan lapisan pertama itu tadi yang unit 1, kemudian kita juga mengambil karbon yang berasosiasi dengan lapisan yang lebih tua yaitu unit 2 dan unit 3. Nah, hasilnya cukup mencengangkan memang. Jadi kalau yang lapisan pertama yang paling muda, punden berundak, itu umurnya kalau saya sih mendapatkan sekitar 1000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau Pak Ali Akbar dulu dia di carbon datingnya di Jakarta ya, di Batan, dia dapat sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Kalau saya kan dikirim ke Amerika ya, ke Beta Analytic. Kemudian ada yang dari arkeolog, dia bilang umurnya lebih muda lagi, sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Jadi kita bisa bilang kisarannya dari 100 tahun sebelum Masehi sampai 2000 tahun sebelum Masehi untuk lapisan pertamanya. Jadi saya pikir ini masih wajar saja karena kelihatannya perbedaan umur ini karena perbedaan kontaminasi karbon. Jadi karbon-karbon yang berasosiasi dengan unit 1 ini itu kan sudah terkontaminasi oleh karbon-karbon modern yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang lebih muda atau tumbuhan modern. Itu kelihatannya bisa tercampur ketika kita menganalisis karbonnya di lab begitu ya. Itulah sebabnya bisa lebih muda kan. Jadi saya pikir sih saya lebih percaya ke yang dating saya karena itu dilakukan di Amerika dengan metode yang lebih canggih ya. Dia bisa sampling yang sangat presisi, bisa menghilangkan juga kontaminasinya sehingga keluar 1000-2000 tahun sebelum Masehi. Nah, yang lainnya teman-teman lebih mudah karena mungkin ada kontaminasi dari karbon yang lebih muda. Saya pikir demikian masalahnya. Profesor Dani Hilman menjelaskan bahwa indikasi keberadaan ruang di bawah Gunung Padang pertama kali terdeteksi saat kegiatan pengeboran, ketika fluida dan sirkulasi bor tiba-tiba hilang secara instan. Fenomena ini tidak mungkin terjadi jika hanya berupa rekahan atau fraktur alami batuan, karena volumenya terlalu besar dan reaksinya sangat cepat. Hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa terdapat ruang kosong di bawah struktur teras kelima Gunung Padang. Tetapi ada yang menarik adalah ketika dibuka bor di teras 5 ya, di kedalaman jadi ketemunya tanah gitu ya, tanah, terus di kedalaman 8 meter ini kan bornya itu pakai air gitu ya, dipermudah dengan air, itu airnya masuk semua ke ininya, ke lubang bornya dan nggak balik lagi gitu ya. Jadi bor terus itu airnya hilang mulai dari kedalaman 8 meter sampai 14 meter ya. Terus air yang masuk ke dalam itu sekitar lupa saya 32.000 liter kalau nggak salah gitu ya. Artinya ada sesuatu yang entah itu ruang, rongga atau apapun yang akhirnya terisi dengan volume air sebesar itu. Iya, jadi dari situ saja itu harus hilangnya kan ke satu ruang kan. Jadi itu yang sebabnya ya di bawah teras 5 itu ada ruang. Kalau hanya rekahan atau fracture batuan tidak mungkin sebesar itu bisa masuk, dan itu kan instan ya, cepat sekali. Begitu air masuk, air dari sirkulasi bor itu langsung hilang. Jadi berarti memang ada ruang di bawah. Itu udah nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Temuan ini kemudian diperkuat oleh hasil pencitraan geofisika menggunakan metode geolistrik dan seismik tomografi yang secara konsisten menunjukkan adanya banyak rongga berukuran besar di bawah situs Gunung Padang. Dari dua metode berbeda tersebut saling mengkonfirmasi, sehingga secara ilmiah sulit untuk dibantah. Dan selain itu kan dari pencitraan kita dari geolistrik, dari seismik tomografi, itu juga mengkonfirmasi bahwa di bawah Gunung Padang itu ada banyak rongga-rongga besar. Dan kalau kita melihat dari geometrinya, dari posisinya di lapisan batuan itu, ya kita bisa bilang itu kemungkinan besar adalah ruang yang berkaitan dengan aktivitas manusia, bukan hasil alamiah seperti lava tube yang kata orang bilang itu bukan. Soalnya ini ruangnya banyak ya, jadi ada ruang yang di atas si lava andesit yang alamiah itu
Jadi artinya dia berada di unit 3 dan unit 2 gitu ya, di tumpukan batuan. Jadi kalau di situ ada ruang berarti ya bukan lava tube kan, bukan alamiah. Pasti itu merupakan bagian dari konstruksi batuan. Tapi kita juga memang melihat ada rongga yang bahkan lebih besar lagi ada di batuan masif vulkanik itu gitu ya. Nah itu masih ada kemungkinan itu dulunya pernah jadi rongga batuan alamiah gitu ya. Jadi kan proses pembukaan magma itu bisa menghasilkan rongga. Jadi ketika ketika si batuan yang di luarnya sudah membeku tapi ada yang di dalamnya tuh masih panas begitu ya. Nah kemudian dia yang si liquid panasnya itu dia keluar melalui celah-celah batuan sehingga meninggalkan rongga gitu ya. Jadi bisa jadi dulunya pernah ada rongga yang alamiah. Tapi kalau melihat dari bentuknya yang rektangular gitu ya dan posisinya itu sangat strategis, saya bisa katakan bahwa walaupun itu bisa saja dulu pernah ada rongga atau gua alamiah, tapi kelihatannya juga sudah sudah dibentuk ulang lah atau sudah dimodifikasi oleh manusia. Iya, ini juga menarik ya. Jadi di Gunung Padang ini ada rongga-rongga yang polanya tidak sederhana dan tidak hanya satu ya, tapi beberapa. Nah, yang utamanya di tengah-tengah situs, jadi antara teras 1 dan teras 2 itu di bawahnya ada 2 level rongga. Jadi itu nggak hanya satu, ada 2 level. Yang pertama di kedalaman sekitar 10 sampai 20 meter. Itu dimensi rongganya sekitar 5 kali 10 kali 10 lah meter ya. Itu dimensinya. Nah, tapi di bawahnya, di kedalaman dari 30 sampai 50 meter, itu ada indikasi rongga yang lebih besar, yang dimensinya sekitar 20 kali 40 meter, lebih besar lagi gitu ya. Nah itu ya sampai sekarang kan itu masih data geofisika ya, dari seismik tomografi dan geodistrik begitu ya. Tapi itu datanya sangat kuat, bagus karena cocok antara hasil geodistrik dengan seismik tomografi. Tapi tentunya kalau untuk pembuktian finalnya begitu ya harus dibor. Pada tahap prapugaran sebenarnya telah direncanakan kegiatan pengeboran untuk memeriksa stratigrafi sekaligus menembus rongga-rongga tersebut. Peralatan pengeboran bahkan telah dipersiapkan untuk dikirim ke lokasi. Sayangnya kegiatan ini dibatalkan karena adanya instruksi penghentian. Jadi sebetulnya waktu kegiatan prapemugaran ini kita sudah mau ngebor, itu sudah ada rencana, bahkan sudah mau di peralatan bor sudah mau sudah mau dikirim ke Gunung Padang waktu itu. Tujuannya adalah selain untuk memeriksa stratigrafi ya, tapi kita juga ingin membor langsung ke si rongga-rongganya itu tadi. Nah kalau misalnya kita bisa ketemu rongga, maka kita bisa menurunkan kamera ke bawah kan untuk melihat ada apa di dalam atau rongga apakah itu, untuk memastikan apakah itu rongga alamiah atau buatan manusia gitu ya. Tapi sayangnya kegiatan ini dibatalkan karena ada instruksi untuk ditunda. Saya pikir kalau saya sih pesannya ke masyarakat, termasuk masyarakat akademis, ya masalah seperti ini jangan malah cuma diperdebatkan, tapi harus dibuktikan gitu ya. Jadi ya mari kita sama-sama buktikan. Saya pikir yang paling ultimate surveinya ya dibor aja langsung ke situ ke rongganya, biar lebih jelas kan. Karena kami juga yang tahu gitu ya sebetulnya itu apa. Jika batu-batu kolom yang tersusun rapi di permukaan puncak memang terbentuk secara alamiah, mengapa justru di bawah unit 3 hasil pengeboran dan ekskavasi tidak ditemukan formasi kolom serupa? Mengapa lapisan bawah hanya menunjukkan batuan vulkanik masif tanpa jejak struktur kolom basal yang biasanya terbentuk akibat proses pendinginan magma? Pertanyaan ini memunculkan hipotesis yang lebih kompleks. Apakah batu-batu kolom tersebut bukan berasal dari dalam tubuh Bukit Gunung Padang itu sendiri? Jika demikian, dari mana asalnya? Namun jika batu-batu tersebut memang diangkut dari lokasi lain, siapa yang melakukannya, kapan, dan dengan teknologi seperti apa? Bagaimana mungkin masyarakat prasejarah memindahkan batu-batu besar dengan berat bertonton ke puncak bukit yang curam dan terpencil? Dan diorientasikan oleh manusia, maka pertanyaan mendasar pun muncul. Sejauh mana
tingkat pengetahuan, teknik geometri dan organisasi sosial masyarakat yang membangun Gunung Padang. Apakah mereka hanya komunitas megalitik sederhana atau bagian dari tradisi peradaban yang lebih tua dan kompleks yang jejaknya sebagian besar telah hilang di telan waktu? Nah, kalau yang di teras 1 itu kita lihat sekarang kan yang kita lihat hamparan rumput ya. Dan kita sudah diskusikan itu tanahnya sebetulnya tipis saja, kurang dari 1 meter, paling setengah meteran itu. Tanah timbun itu ya, tanah timbun. Tanah timbun, berarti dia akan menimbun si unit 2, si lapisan budaya yang tuanya. Kemudian di atasnya kita lihat kan ada batu-batu yang didirikan gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, apakah itu ditimbun dulu terus didirikan batunya, atau sambil menimbun terus si batunya dipegangin gitu ya. Menurut saya itu kan teknik yang ya detailnya lah yang tidak terlalu signifikan. Nah, yang paling yang paling signifikan atau yang paling luar biasa adalah yang membuat unit 2. Karena apa? Karena batu-batunya yang lebih banyak lagi kan, sangat banyak ya. Kalau unit 2 itu kan tebal sampai 5 meter dan dia membungkus si Bukit Gunung Padang itu sampai sekitar 30 meteran lah ke bawah itu ya. Jadi satu bangunan besar lah. Jadi kalau kita bandingkan tinggi bangunan unit 2 di Gunung Padang itu ya setinggi Borobudur. Setinggi Borobudur ya, tidak lebih tinggi dari Borobudur. Berarti kan volumenya besar sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, dan kita tidak menemukan di radius 5 km, berarti sumbernya kemungkinan bisa puluhan kilometer dari Gunung Padang, berarti ada transportasi dari batu-batu tersebut. Dan itu kan batunya ya bisa ratusan kilo. Berarti pertanyaannya kan gimana transportasinya? Apa dipanggul satu-satu? Apa barangkali kalau dari Pelabuhan Ratu itu pakai perahu gitu lewat Cimandiri gitu ya? Tapi setelah itu kan dia perlu diangkut ke atas, berarti diangkut satu-satu. Jadi itu memerlukan organisasi masyarakat yang sudah besar ya, dan barangkali juga dia memakai perkakas atau peralatan yang cukup maju lah untuk mengangkut batu itu ke atas, dan kemudian dia kan kalau kita lihat kan susunannya sangat rapih ya. Berarti juga teknik untuk membangun, untuk menyusun batu dan membangunnya itu sudah cukup maju lah. Jadi saya pikir yang luar biasa di Gunung Padang itu adalah teknik membangun si unit 2 dan unit 3. Kalau unit 1 saya pikir nggak terlalu signifikan lah kalau saya bandingkan dengan yang Punden Berunak atau step piramid yang di Toba. Itu yang di Toba lebih besar lagi batunya. Dia tingginya 120 meter ya, dan batunya itu ada yang 1 ton barangkali ya. Dan itu sekarang ada di atas bukit, 100 meter di atas si datarannya itu. Kalau kita tanya orang masyarakat Toba di sekitarnya, dia bilang, saya tanya sama masyarakat Toba kan masyarakat Toba tuh terkenal juga dia ahli batu ya. Dia memang, masyarakat Toba memang pandai dia menyusun batu. Tapi setelah itu saya tanya, apakah sekarang masyarakat bisa membangun seperti ini? Dia bilang, waduh nggak bisa lah Pak. Itu batunya kan gede-gede gitu kan. Kita sudah nggak kuat lagi bikin seperti itu gitu. Jadi biasanya sih mereka bilang ya mungkin nenek moyang kami sakti Pak, gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi memang banyak fenomena dari megalitik itu yang memperlihatkan batu-batu besar yang menjadi pertanyaan bagi kita, gimana ngangkutnya, gimana ngangkatnya, gimana mahatnya gitu. Gunung Padang bukan sekedar situs arkeologi atau fenomena geologi. Ia adalah laboratorium pertanyaan, tempat di mana data ilmiah justru melahirkan lebih banyak tanda tanya daripada jawabannya. Dan mungkin disinilah esensi sains bekerja, bukan untuk menutup diskusi, tetapi untuk terus membuka ruang tafsir, pengujian ulang, dan keberanian mempertanyakan ulang sejarah awal peradaban di Nusantara. Pada unit 3 ditemukan artefak yang dikenal sebagai batu kujang yang berada di atas unit 3 dan tertimbun tanah setebal sekitar 4 meter. Dari posisi bentuk dan materialnya yang berbeda dari batuan sekitar, artefak ini jelas bukan batuan alamiah. Batu kujang memiliki bentuk sudut tajam dan sangat teratur yang tidak mungkin dihasilkan oleh proses erosi alam. Selain itu, pada batu-batu kolom Gunung Padang juga ditemukan berbagai torehan dan bentuk unik seperti pola menyerupai tapak harimau atau kujang. Sebagian dari bentuk tersebut diduga kuat merupakan hasil pahatan manusia, meskipun masih memerlukan penelitian lanjutan untuk memastikan mana yang alami dan mana yang buatan. Ya, ada jejak pahatan. Jadi di unit 3 itu kan mungkin
kita tahu ada batu kujang itu ya, batu kujang yang berbentuk seperti kujang itu memang artefak, betul-betul artefak itu. Kita temukan batu kujang itu adalah di atas unit 3. Di atas unit 3 kemudian ditimbun oleh tanah setebal 4 meter, itu di selatannya teras 5 gitu ya. Dari posisinya aja kita sudah bisa menduga bahwa itu artefak, bukan batuan alamiah. Itu pertama, satu. Kemudian yang kedua, material dari batu kujang itu nggak sama dengan batuan sekitarnya, tidak sama dengan batu-batu kolomnya, tidak sama dengan batuan boulder yang ada di dekatnya, nggak sama, beda banget. Jadi itu juga mengkonfirmasi bahwa itu adalah artefak. Yang ketiga, batu kujang itu kan dia materialnya masif ya, tapi dia berbentuk sudut-sudut tajam gitu ya, dan sangat regular lah gitu ya. Nah kalau erosi alam itu nggak bisa membuat satu batuan yang ininya internal strukturnya masif menjadi tajam-tajam. Kalau erosi itu biasanya efeknya jadi membulat-bulat begitu ya, kecuali kalau ada ada perlapisannya, ada ininya di batuan, itu bisa membuat menjadi tajam. Tapi kalau untuk kasus itu tidak ya. Jadi itu satu topik yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat di batu-batu kolom di Gunung Padang itu ada jejak-jejak torehan-torehan ya, dan membentuk ada yang unik-unik begitu ya. Yang tadi salah satunya ada seperti tapak harimau, ada yang seperti dibilang orang seperti kujang gitu ya. Nah kita sudah sudah kita lihat, kita teliti juga lah secara umum bahwa paling tidak sebagian dari torehan itu, dari bentuk-bentukan itu kelihatannya bukan alamiah gitu ya, kelihatannya itu sepahatan. Tapi saya pikir itu perlu itu yang salah satu yang perlu diteliti lebih lanjut lah barangkali ya. Jadi ya itu nggak semuanya potensi sebagai pahatan, tapi ada juga yang alamiah, tapi banyak yang sepertinya bukan alamiah tapi pahatan. Pada tahun 2025, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi memberikan mandat kepada tim penelitian Ali Akbar untuk melaksanakan kajian sekaligus pemugaran situs cagar budaya nasional Gunung Padang. Penugasan ini menandai babak baru dalam sejarah penelitian Gunung Padang. Karena untuk pertama kalinya, kajian dan pemugaran dilakukan dalam satu kerangka ilmiah yang terintegrasi. Di tahun 2025 ini dari Kementerian Kebudayaan memberi tugas pada kami untuk melakukan kajian dan pemugaran situs cagar budaya peringkat nasional Gunung Padang. Jadi ada kajian-kajian yang sudah kami lakukan cukup banyak sekali ya. Sebelum pemugaran dilakukan, tim penelitian Ali Akbar menjalani tahap pra-pemugaran. Tahapan ini terdiri dari 3 kajian utama, yaitu studi kelayakan, studi teknis, dan penyusunan detail engineering design atau DED. Ketiga kajian ini menjadi fondasi ilmiah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situs, sehingga setiap tindakan pemugaran memiliki dasar akademik dan teknis yang kuat. Pendekatan multidisipliner ini menjadi kunci utama dalam memahami Gunung Padang sebagai sebuah situs kompleks, bukan sekedar tumpukan batu. Gunung Padang diperlukan sebagai landscape budaya yang hidup, yang mengalami perubahan dan pemanfaatan berulang selama ribuan tahun. Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka akhirnya dilakukan pemugaran. Nah, apa yang kita lakukan selama kajian-kajian itu cukup banyak ekskavasi ya, secara arkeologi. Tapi ada lebih dari 100 orang peneliti yang kita libatkan, dan dari berbagai lembaga juga ya. Ada dari BRIN ya, ada dari ya tentu Universitas Indonesia ya, ada Universitas Trisakti, ada dari Universitas Bakri ya, para peneliti independen ya, banyak sekali ya ilmu yang kita libatkan juga ya. Ada geologi, geofisika ya, seismik geologi ya, terus ada tradisi lisan, sejarah, ada hidrologi, ada planologi, banyak sekali ya, teknik sipil dan lain sebagainya ya.
Dari hasil ekskavasi arkeologis yang dilakukan di berbagai teras, tim penelitian Ali Akbar memperoleh data yang sangat penting mengenai usia dan fungsi situs ini. Perdebatan lama mengenai apakah susunan batu di Gunung Padang merupakan formasi alamiah atau hasil karya manusia juga mendapat jawaban melalui kajian geologi. Tim penelitian Ali Akbar melibatkan belasan ahli geologi, termasuk petrografer, untuk menganalisis karakter batuan. Kesimpulan mereka menyatakan bahwa susunan batu tersebut bukan formasi alam, melainkan disusun oleh manusia. Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan posisi temuan artefak yang berada di sela-sela susunan batu. Apa hasilnya ya? Hasilnya ya tentu cukup banyak. Akhirnya kita bisa melengkapi kajian sebelumnya. Kalau kajian sebelumnya itu kita fokus ke yang periode yang lama ya, yang tua sekali. Nah sekarang kita bisa mengetahui periode-periode yang juga lebih muda ya. Misalnya ketika situs ini mulai dicatat oleh orang-orang Belanda ya. Lalu kondisi-kondisi ketika zaman kemerdekaan ya. Lalu kondisi-kondisi ketika ditemukan kembali oleh warga ya tahun 1979 ya. Terus sampai zaman sekarang kita sudah membuat suatu historiografi atau suatu pembabakan yang cukup lengkap mengenai situs Gunung Padang ya, seperti itu. Dan yang tuanya pun gitu ya, itu berdasarkan hasil ekskavasi belasan kotak kita buka, ternyata memang betul ya bahwa di permukaan tanah situs Gunung Padang itu usianya rata-rata 500 sebelum Masehi. Dan memang betul setelah kita ekskavasi ya, kita buka lagi, salah satu ada kotaknya yang cukup dalam 8 meter, ternyata ada lapisan budaya kedua ya. Lapisan budaya kedua yang usianya lebih tua dari yang 500 sebelum Masehi. Lapisan budaya kedua ini yang 6000 sebelum Masehi ya. Nah, ketika kita mulai masuk ke lapisan kedua ini, kita selain menemukan gerabah juga menemukan fragmen logam yaitu perunggu yang semakin menunjukkan bahwa ini ada budaya ya, bukan hanya susunan batu-batu. Nah, ketika kita bicara susunan batu, itu memang ada kontroversi ya, atau ada perdebatan. Ini batu-batu ini susunan buatan manusia atau memang formasi alamiah. Kita libatkan belasan geolog ya, termasuk petrograf, dan semuanya menyatakan bahwa ini adalah batu-batu yang disusun, bukan merupakan formasi alamiah. Dan tentu saja ya, tadi sudah disampaikan bahwa secara arkeologi di antara susunan batu ini kita juga menemukan gerabah, kita juga menemukan perunggu ya, sehingga menunjukkan bahwa lapisan budaya kedua ini adalah lapisan yang disusun oleh manusia. Bayangkan sebuah bukit di Jawa Barat yang selama ratusan tahun hanya dipandang sebagai gugusan batu alam. Sunyi, tertutup vegetasi dan dianggap tidak lebih dari landscape biasa. Namun ketika para arkeolog, geolog, dan geofisikawan mulai menyingkap lapisan demi lapisan tanahnya, bukit itu seakan membuka ingatan purba yang lama terkubur. Gunung Padang tidak lagi sekedar bukit, ia menjadi pertanyaan besar dalam sejarah peradaban manusia. Analisis stratigrafi, geofisika bawah permukaan, serta uji penanggalan radiokarbon pada material organik di lapisan terdalam mengindikasikan kemungkinan umur hingga sekitar 6000 sebelum Masehi. Jika estimasi ini terbukti secara konsisten, maka Gunung Padang berpotensi lebih tua daripada piramida Mesir maupun Stonehenge. Di berbagai belahan dunia, temuan seperti Göbekli Tepe di Turki telah mengubah pandangan kita tentang masa lalu. Situs ini membuktikan bahwa manusia pemburu pengumpul jauh sebelum pertanian berkembang sudah mampu membangun struktur ritual besar dan kompleks. Memang ada beberapa perdebatan di situs ini gitu ya. Tetapi memang yang sekarang kita fokuskan adalah lapisan permukaan, lapisan budaya yang tergolong muda, bukan lapisan budaya yang tua ya. Nah, ini kita sekarang fokus ke yang muda ini yang usianya sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, kita sering memasukkan sampel-sampel kita ke laboratorium, ada belasan sampel kita bawa gitu ya, dan hasilnya rata-rata ya, yang tertua itu 500 sebelum Masehi ya, lapisan budaya yang pertama ini ya, 500 sebelum Masehi. Tapi kita juga punya sampel-sampel 200 sebelum Masehi. Bahkan kita punya ya, kita ada penemuan yang juga bisa dikorelasikan dengan misalnya ada koin zaman Belanda gitu ya. Ada sampel arang 100 tahun yang lalu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya
lapisan budaya yang di atas ini cukup tebal ya. Mulai katakanlah dibangun tahun 500 sebelum Masehi, dia terus digunakan dan mulai ditinggalkan mungkin 100 tahun yang lalu ya. Jadi penghuniannya, okupasinya cukup lama ya, mulai dari 500 sebelum Masehi, pernah juga digunakan 200 sebelum Masehi, dan sampai awal-awal Masehi dia masih digunakan ya, seperti itu. Jadi ini yang kita fokuskan dalam kajian dan pemugaran saat ini gitu ya. Kita belum bicara yang 6000 sebelum Masehi ya. Ini faktanya cukup banyak, tetapi belum sekarang pemugarannya. Jika Gunung Padang benar berasal dari periode yang sangat tua, maka Asia Tenggara khususnya Nusantara mungkin memiliki peran penting dalam narasi global tentang lahirnya arsitektur monumental dan organisasi sosial awal. Jika Gunung Padang memang setua yang diklaim, maka ia mungkin berdiri sebagai saksi salah satu percobaan awal manusia membangun struktur simbolik besar. Bukan sekedar untuk tempat tinggal, tapi untuk memperkuat identitas, otoritas, dan ikatan sosial. Gunung Padang bisa jadi pondasi ritual dan spiritual, punden berundak yang menghubungkan manusia dengan leluhur, tanda kemampuan teknis komunitas kuno, dan bila umur 6000 sebelum Masehi terkonfirmasi, ini adalah sebuah pengingat bahwa sejarah manusia pernah lebih kompleks, lebih awal, dan lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Namun satu hal pasti, setiap lapisan tanah yang kita bongkar bukan hanya berisi batu dan karbon, melainkan suara-suara masa lalu yang menunggu untuk didengar dengan bukti yang tegas dan hati yang sabar. Berdasarkan hasil kajian, tim penelitian Ali Akbar menghadapi tantangan besar. Batu-batu di permukaan saat ini banyak yang telah roboh dan bergeser, sehingga sangat sulit untuk memastikan posisi aslinya. Berdasarkan kajian ini, akhirnya kita sebagai tim kajian ya dan pemugaran terus terang mengalami kesulitan ya. Karena ternyata di permukaan tanah, batu-batunya yang sudah jatuh bergelimpangan ya seperti itu, kita cukup sulit merekonstruksi bentuk utuhnya seperti apa. Kita melakukan studi banding ya di beberapa tempat dan juga melakukan studi literatur, tidak ada padanannya, tidak ada temennya ya. Maka akhirnya yang bisa kita lakukan adalah mendirikan kembali ya batu-batu dalam bentuk penataan ya. Kita bandingkan dengan foto-foto lama, foto-foto zaman Belanda, foto-foto tahun 1979, foto-foto hasil riset 1982 dan lain sebagainya. Ada beberapa batu, ada beberapa susunan yang masih berdiri. Nah itu yang kalau zaman sekarang sudah rubuh ya, itu yang kemudian kita tegakkan ya. Oleh karena itu fokus di tahun ini adalah pemugaran yang sifatnya penataan ya, merapikan kembali bentuk-bentuk yang dulunya pernah tegak ya. Jadi semacam penegakan batu-batu ya. Nah dari hasil kajian dan pemugaran ini, maka kita akan melakukan evaluasi dan tahun depan lah ya, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan pemugaran yang lebih menyeluruh ya. Kalau yang tahun ini sifatnya parsial dengan penekanan lebih ke arah kajian. Dalam jangka panjang, tujuan utama pemugaran Gunung Padang adalah memperpanjang usia dan kestabilan situs, mengingat lokasinya berada di lereng bukit yang curam dan rawan longsor. Penguatan struktur menjadi prioritas utama. Setelah situs aman dan stabil, peluang penelitian ilmiah lanjutan akan terbuka lebih luas dan lebih aman dilakukan. Ya, nah kalau situs ini sudah berhasil kita buat menjadi lebih panjang usianya, maka itu akan membuka kesempatan kita ya, semua pihak untuk melakukan kajian lebih lanjut ya. Jadi begini, situs ini di bukit ya, suatu yang sangat lereng terjal ya. Ini sedang kita perkuat nih ya. Sedang kita perkuat. Ya, sekarang sebagian sudah ambrol, sudah longsor gitu ya. Nah, ini yang sekarang kita coba perkuat. Nah, setelah kita berhasil perkuat, maka kajian apapun ya ke depannya ya, kajian yang di permukaan tanah maupun yang lebih di dalam itu akan lebih mudah karena strukturnya sudah di samping-samping sudah kita perkuat. Jadi pemugaran ini sebenarnya juga memberi peluang ya
bagi penelitian lanjutan yang sifatnya lebih dalam. Gunung Padang bukan hanya soal usia tertua atau klaim sensasional. Ia adalah saksi panjang perjalanan manusia Nusantara yang meninggalkan jejaknya dalam lapisan tanah, susunan batu, dan struktur yang terus diteliti hingga hari ini. Apalagi yang menarik, penggalian atau ekskavasi di teras 5 di sisi selatan ya, itu menemukan seperti pondasi di sisi selatan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ekskavasi kita tahun 2013-2014, di sisi timur, di kedalaman 4 meter, di kedalaman 6 meter juga ada semacam pondasi. Jadi ini akhirnya kita bisa merekonstruksi ya, mudah-mudahan cukup akurat ya hasil rekonstruksinya. Di sisi timur tuh ada pondasi, di sisi selatan tuh ada pondasi ya. Nah, di antara dua ini ditaruh tanah urukan ya. Nah, pondasi ini yang membuat bangunan di dalam tanah itu ya cukup kuat sehingga tidak ambrol ke ke sisi-sisi bukit ya seperti itu. Melalui kajian ilmiah dan pemugaran bertahap, tim penelitian Ali Akbar berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian dan penelitian, antara kehati-hatian dan rasa ingin tahu. Karena memahami masa lalu bukanlah tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling sabar membaca data. Dan Gunung Padang masih menyimpan banyak cerita, menunggu untuk diungkap satu lapisan demi lapisan lain. Tepat tanggal 15 Desember 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang langsung ke sini untuk melihat dari dekat perkembangan pemugaran situs megalitikum yang selama ini penuh perdebatan. Kang Deddy menapaki teras 2 Gunung Padang. Di momen ini, beliau menyampaikan kekagumannya. Bayangkan nenek moyang kita di masa lalu sudah punya teknologi dan keterampilan luar biasa untuk mengangkut serta menyusun batu sebesar ini. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu Pak. Kan bukan batu di sini kan? Bukan. Panggung ya Pak. Bayangin loh Pak, bawa batunya pakai apa? Di ketinggian seperti ini, Kang Deddy juga mengajak kita semua untuk melihat Gunung Padang bukan sekedar dari sisi mistis, tetapi sebagai jejak nyata teknologi dan peradaban masa lalu. Dalam kunjungan ini, dukungan pemerintah juga ditegaskan. Kang Deddy menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat siap mendukung penuh pemugaran Gunung Padang. Tentunya bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah setempat. Soal anggaran pun jadi perhatian serius, dengan rencana pendanaan bersama dari APBN dan APBD Kabupaten agar pelestarian situs ini bisa berjalan berkelanjutan. Pada puncaknya di teras 5, Kang Deddy melakukan pencanangan pemugaran dengan memancangkan batu megalit, sebuah simbol dimulainya fase baru pelestarian Gunung Padang. Momen ini tentunya bukan hanya seremoni, tapi penanda bahwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan masa depan kebudayaan sedang dipertemukan di satu titik. Nah ini leluhur kita nih leluhur, makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancep ini ratusan tahun, ribuan tahun nggak lepas. Ini Celik Putih, Celak Herang, Caang Bulan 14, Jalan Gede, Sasapuan. Alam Padang, Poe Panjang, Nagara Tunjung Sampurna, itu satu kesatuan. Gunung-gunung Garundul, Bukit Bulistir, eta sagara bedah. Lamun ngesagara bedah, lain ukur nu di gunung nu susah. Tapi kan sisi laut basisir di belah ditu. Tadi ayeuna wayahna nu melakan sampe, melakan cengek, ganti ku melak enteh atau melak tangka. Dengekeun ku daria kabeh nya. Siap. Nah, daria hayang keneh hirup mulia mah. Jeung kame amanat ka daria kabeh nya. Kade, can sataun ngajabat tong waka nyandung dia. Sabab dia ngesiji rek nyandung deui pan kula ge can hiji-hiji acan.